Rupanya yang dinilai oleh Allah pada seorang manusia adalah hati dan lidahnya. Kedengkian akan menghancurkan kebaikan, akan memakan kebaikan, seumpama api yang panas memakan kayu yang kering. Maka tatkala orang rajin beribadah, siang malam dia beribadah, tiap Senin, tiap Kamis dia puasa sunat, tiap malam dia tahajud, tiap hari dia melaksanakan salat duha, tapi hatinya dengki. Kedengkian itulah, iri itulah yang menghancurkan semua amal baik yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin, para hadirin yang hadir di lapangan terbuka pada kesempatan ini, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap supaya Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Teriring dengan itu juga kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah menyampaikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah hadis qudsi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bersabda, la ajma'u ala abadi khaffaini. Aku tidak akan mengumpulkan dua perasaan takut pada seorang hambaku. Wala ajma'u lahu amnaini. Dan juga aku tidak akan mengumpulkan dua perasaan aman pada seorang hamba. Maka oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, disinilah diperlukan sebuah kecerdasan dalam memahami maksud daripada hadis ini dalam kaitan dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Kalau kita orang-orang yang cerdas, pasti akan memilih kehidupan yang lebih lama, kehidupan yang abadi, itu menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia paling 60 dan 70 tahun. Kalaupun ada satu-satu yang dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hari ini kita memilih kehidupan di dunia dalam keadaan takut kepada Allah, nanti setelah kita mati kembali kepada Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan. Dan kebahagiaan di hari kiamat adalah kebahagiaan yang berkepanjangan, kebahagiaan yang terus menerus. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, Allah tidak akan mengumpulkan dua perasaan aman pada seorang hamba. Kalau hari ini kita aman dengan syariat, artinya kita tidak melaksanakan syariat. Syariat itu datang, kemudian syariat kita biarkan berlalu. Nanti pada hari kemudian setelah kita mati, kita tidak akan pernah aman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpengetahuan, pasti dia akan memilih, biarlah hari ini saya takut kepada Allah. Apalagi kita sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke atas sampai hari ini, kita lebih dekat dengan kematian. Dan kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak pernah takut sama sekali. Makanya sebenarnya untuk membuat kebahagiaan nanti pada hari kemudian, itu sangat mudah. Rasulullah memberikan jalur jalan yang indah, yang mudah untuk ditempuh. Misalnya satu ketika Rasulullah berada di masjid bersama para sahabat. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, kalau kalian ingin melihat wajah ahli surga, lihatlah, sebentar lagi akan datang kemari seorang laki-laki. Pada saat Rasulullah menyampaikan hal seperti itu, semua sahabat melihat ke pintu. Tidak lama kemudian muncullah seorang laki-laki. Laki-laki yang muncul, kemudian dia salat 2 rakaat, habis salat dia keluar. Hari kedua, Rasulullah juga mengatakan lagi kepada sahabat seperti itu, wahai sahabatku, siapa yang ingin melihat wajah ahli surga, sebentar lagi akan datang ke masjid seorang laki-laki. Yang muncul laki-laki kemarin. 3 hari Rasulullah mengatakan hal yang sama. Satu ketika, pada hari yang ketiga, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, anak mantan gubernur Mesir, dia minta izin dengan Rasulullah. Rasulullah, izinkan aku untuk bertamu ke rumah laki-laki yang engkau sebut kemarin. Rasulullah mengizinkannya. Kemudian dia mencari rumahnya, dia dapat rumahnya, dia sampaikan, aku ingin bertamu di rumahmu. Boleh. Beberapa hari
seberapa lama engkau ingin tinggal di tempatku, aku izinkan. Apalagi engkau telah meminta izin kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang punya rumah memperkenalkan diri. Saya bernama Sa'ad. Saya penduduk asli di Madinah. Dia termasuk dalam kategori orang Ansar. Hari pertama, malam pertama, dia tidur bersama. Tidak ada kelebihan yang dilihat oleh Abdullah bin Amru pada Sa'ad bin Amru. Hari kedua yang dilalui juga tidak. Hari ketiga juga tidak. Cuman yang ditemukan ada satu. Setiap dia membalikkan badan di malam hari, pada saat dia tidur, dia senantiasa berzikir. Hari yang ketiga, diajak Abdullah bin Amru ke pasar untuk mencari perbekalan. Sampai di pasar, Abdullah bin Amru menyampaikan kepada Sa'ad bin Amru, wahai Sa'ad, Rasulullah mengatakan engkau adalah salah seorang penghuni surga. Maka aku penasaran, aku ingin melihat apa amalan yang engkau amalkan. Kemudian Sa'ad menjawab, wahai Abdullah, apa yang engkau lihat dariku, itulah aku yang sesungguhnya. Dan dia sangat kecewa. Dia minta izin. Saya hari ini minta izin, mau pulang. Pada saat dia sampaikan seperti itu, dia tangkap tangannya. Abdullah, dalam hidupku ada dua yang kuamalkan. Yang pertama, aku tidak pernah iri, aku tidak pernah benci kepada siapapun. Kemudian yang kedua, aku tidak pernah berdusta. Inilah dua hal yang aku amalkan. Maka pada saat itulah Abdullah bin Amru merasa sangat bahagia, karena yang dia cari selama 3 hari dia sudah dapatkan. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa rupanya yang dinilai oleh Allah pada seorang manusia adalah hati dan lidahnya. Lalu kita lihat, apa hubungan hati dengan ibadah? Apa hubungan lidah dengan doa? Yang pertama kita lihat, hati dengan ibadah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun nara hataba. Kedengkian akan menghancurkan kebaikan, akan memakan kebaikan, seumpama api yang panas memakan kayu yang kering. Maka tatkala orang rajin beribadah, siang malam dia beribadah, tiap Senin, tiap Kamis dia puasa sunat, tiap malam dia tahajud, tiap hari dia melaksanakan salat duha, tapi hatinya dengki. Kedengkian itulah, iri itulah yang menghancurkan semua amal baik yang dia lakukan. Lalu tatkala lidah tidak berdusta, makanya kalau orang yang berdusta, orang yang menghibah, orang yang mengupat, orang yang mencela, orang yang membuka aib orang lain, itu penyebab amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kadang-kadang di lidah ini orang menempatkan sesuatu yang haram, kemudian dikunyah dengan giginya lalu ditelan. Betapa bahayanya makanan yang haram yang dimakan oleh seseorang. Manakala dagingnya tumbuh dari benda yang haram, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah SAW melewati sebuah padang pasir. Rasulullah melihat seorang laki-laki yang menadahkan tangan ke langit. Mulutnya kumat kamit, dia berdoa kepada Allah. Apa kata Rasul? Yang dimakan yang haram, yang diminum yang haram, yang dipakai yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Makanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sebagai manusia hari ini adalah hati. Yang pertama. Kemudian yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita hari ini adalah mulut, lidah. Itu yang perlu kita jaga. Jadi yang selama ini yang terlihat dalam kehidupan, yang bagus adalah cuman casing. Kadang-kadang hari ini casing pakai dasi, kadang-kadang casingnya pakai jas, pakai safari, pakai batik, pakai baju yang indah, pakai sepatu yang mahal, pakai peci yang aduhai, pakai surban lagi. Ditambah dengan bermacam atribut kesempurnaan dalam kehidupan. Tapi semuanya tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Ketakwaan seorang manusia sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, jadi inilah yang dapat kita jadikan sebagai sebuah pelajaran bahwa nilai seorang manusia bukan pada bentuk fisik yang gagah, tapi ketakwaan seorang manusia itu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa bukan di kaki. Takwa adalah di
di sini, kata Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita menjadi bahagian orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.